Halo para cuan troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa banget dan selalu cuan. Kembali lagi dengan saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas di dalam acara Stock Weekly Dose yang akan kami selenggarakan di dalam 1 minggu sekali untuk memberikan update seputar market dan juga sentimen yang perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, tidak berlama-lama lagi, saya akan segera membacakan apa yang terjadi di minggu yang lalu dan tentunya apa yang perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang. Pada hari Jumat minggu yang lalu, tanggal 13 November 2020, kita bisa melihat IHSG mengalami penguatan tipis, di mana IHSG ditutup di angka 5.461 atau menguat 0,04% atau 2,456 poin dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa IHSG di hari ini walaupun mengalami penguatan, tetapi diwarnai oleh aksi jual dari asing sebesar kurang lebih 300 miliar di pasar reguler. Dan walaupun begitu, seminggu terakhir IHSG masih ditutup menguat sebesar 2,35%, di mana asing melakukan akumulasi sebesar 4,45 triliun rupiah. Sebenarnya apa sih yang terjadi di IHSG di minggu yang lalu? Yuk kita simak bersama-sama. IHSG minggu yang lalu masih mengalami euforia pasca kemenangan Joe Biden atas Donald Trump di US election pada tahun 2020 ini. Dan Joe Biden mengalami kemenangan yang cukup meyakinkan, di mana dia mendapatkan electoral vote sebesar 290, sedangkan Donald Trump masih sebesar 217. Dan bagaimana polisi Joe Biden di minggu yang akan datang atau di era kepemimpinan selanjutnya? Yang pertama adalah terkait tentang corporate tax. Kita bisa melihat bahwa Joe Biden memiliki kebijakan bahwa dia akan cenderung menaikkan corporate tax, sehingga pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan korporasi di Amerika sana akan cenderung tertahan, sehingga ada peluang investor akan mengalihkan dananya dari negara Amerika Serikat ke negara berkembang. Kemudian yang kedua, Joe Biden memiliki kebijakan terkait tentang stimulus fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan Donald Trump. Dan ini akan menyebabkan kecenderungan USD akan mengalami pelemahan dan juga tingkat inflasi yang cenderung tinggi di masa yang akan datang. Sehingga hal ini akan menguntungkan harga emas di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah kebijakan terkait tentang green energy, di mana Joe Biden ini sangat mendukung green energy dan juga dia akan cenderung untuk melakukan investment secara besar pada electrical vehicle yang akan sangat menguntungkan emiten-emiten yang terkait tentang nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Selain itu, di minggu yang lalu kita juga mendapatkan berita bahwa vaksin COVID-19 90% efektif untuk menangani COVID-19. Sehingga tentu saja ini menjadi stimulus atau sentimen yang cukup positif buat kita semua. Dan selain itu, sentimen luar negeri yang perlu kita perhatikan adalah terkait tentang Ant Financial yang batal IPO di negeri China dan Shanghai sana. Yang tentunya hal ini berdampak cukup positif terhadap emerging market lainnya, salah satunya Indonesia. Sehingga tentu saja dana yang tadinya digunakan untuk melakukan book building IPO finansial di China sana akhirnya bisa berbalik ke emerging market lainnya. Salah satunya adalah Indonesia. Sehingga kita bisa melihat aliran dari asing, terutama ke Indonesia, terutama ke sektor perbankan, sangatlah kencang di minggu yang lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait tentang pengumuman GDP di Indonesia yang dilaksanakan minggu yang lalu. Kita bisa melihat bahwa GDP Indonesia di triwulan 3 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Walaupun secara Q on Q masih mengalami peningkatan sebesar 5,05%. Hal ini menimbulkan optimisme dari pasar bahwa the past atau the worst is already behind.
Segala sesuatu yang buruk telah terjadi di kuartal 2. Dan di kuartal 3 kali ini kita telah mengalami improvement yang luar biasa. Sehingga tentunya ini menimbulkan ekspektasi pasar bahwa di kuartal 4 nanti akan menjadi lebih besar atau lebih baik dari kuartal 3 kemarin. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan di minggu-minggu yang akan datang? Yang pertama adalah terkait kasus COVID-19 di Amerika sana yang tiap hari yang mencetak rekor baru peningkatan yang sangat tinggi. Apa dampaknya? Tentu saja dampak ini bisa menyebabkan negara bagian di Amerika sana atau secara total adanya ketakutan lockdown yang tentu saja bisa memperlambat ekonomi di Amerika sana. Sebagai contoh, beberapa negara bagian seperti Illinois telah memerintahkan kota Chicago untuk tidak melakukan dine-in di tempat makannya. Sehingga hal ini bisa menyebabkan perekonomian di Amerika sana, terutama di beberapa negara bagian yang telah menerapkan lockdown, bisa terhambat pertumbuhan ekonominya. Dan tentu saja ini akan menjadi berita yang kurang baik atau sentimen negatif buat para investor saat ini. Selanjutnya yang kedua adalah terkait tentang kebijakan Joe Biden ke depannya, di mana dia telah mengeluarkan statement bahwa kemungkinan besar dia akan mengeluarkan lockdown jika kondisi COVID-19 di Amerika sana tidak membaik. Dan lockdown yang dilakukan bukan hanya lockdown per negara wilayah, tapi bisa dilakukan lockdown total di Amerika Serikat sebesar atau selama 4-6 minggu. Selain itu, sentimen ketiga yang perlu kita perhatikan di Amerika sana adalah terkait tentang Donald Trump yang berencana untuk melakukan gugatan ke Supreme Court mengenai kemenangan Joe Biden. Karena dia menganggap bahwa Joe Biden menangnya tidak secara fair karena banyak mail vote yang memenangkan Joe Biden. Akan tapi tentu saja ini menjadi sentimen yang masih kita tunggu-tunggu. Apakah jalannya mengenai pelantikan Presiden Amerika Serikat nanti akan berjalan lancar ataupun tidak. Nah, kemudian stok idea apa yang perlu kita perhatikan di minggu yang akan datang? Yang tentunya ini akan sangat ditunggu-tunggu oleh para Sukor Cuan Troopers dan para investor berkaitan tentang IHSG di minggu yang akan datang. Salah satu emiten yang cukup menarik untuk kita perhatikan di minggu ini adalah ICBP. ICBP dalam kuartal 2-nya kita bisa melihat bahwa terdapat pertumbuhan revenue dan juga net profit yang cukup signifikan dibandingkan dengan Q2 tahun sebelumnya. Dan kita perkirakan di Q3 2020 ini ICBP akan kembali membukukan performa yang luar biasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun di tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Dan untuk ICBP, angka yang perlu diperhatikan adalah titik support. Ya, ini dia memiliki support di angka 9.600 dan juga dengan resistance selanjutnya sebagai target profit pertama di angka 10.500. Dan juga sebagai target fundamental dari ICBP ini sendiri, Sukor memprediksikan angka 11.400 sebagai target fundamental untuk ICBP di tahun 2020 ini. Selain ICBP, emiten yang juga layak dikoleksi untuk minggu ini adalah emiten media, yaitu MNCN. Seperti kita lihat di hari Jumat yang lalu, kita bisa melihat bahwa MNCN ketika menyentuh MA 100-nya di angka 850, kita bisa melihat ada pantulan cukup kuat di titik tersebut. Sehingga kita bisa melihat MNCN ini akan bisa melanjutkan rally-nya jika dia bisa menembus angka 900 dengan target price sebesar 990. Dan juga MNCN ini juga belum mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 3-nya. Dan jika laporan kuartal 3-nya ini improve dibandingkan dengan kuartal 2 sebelumnya, tentu saja ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk MNCN. Selanjutnya, emiten yang cukup menarik juga untuk kita koleksi selain ICBP dan juga MNCN adalah UNTR. Di mana UNTR ini baru saja menyentuh supportnya di angka 20.000 dan kini dia mulai berbalik arah setelah dia menyentuh support 20.000. Dan kita bisa melihat di kuartal 4 ini kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah winter is coming. Dan di mana winter is coming dan China mulai melakukan aktivitas produksi dan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti biasanya, tentu saja ini menimbulkan sentimen positif buat emiten yang memproduksi batu bara. Salah satunya adalah UNTR. Selain itu, UNTR juga memiliki
pertambangan emas yang cukup menunjang performanya di kuartal 1 dan kuartal 2. Sehingga dengan performa yang cukup menarik bagi UNTR ditunjang dengan adanya musim dingin di China dan juga di-ban-nya impor China ke Australia. Tentu saja ini menjadi sentimen yang cukup positif buat UNTR. Dan UNTR sendiri kita perkirakan dia bisa menguji resisten selanjutnya yaitu di angka 24.500 sebagai target price pertama. Tetapi jika dia bisa tembus 24.500 secara fundamental kita percaya dia bisa mencapai angka 26.000. Sekian stok weekly dose di minggu ini. Dan tentu saja jangan lupa buat rekan-rekan sekalian atau para investor yang belum menjadi cuan troopers atau nasabah Suko Sekuritas bisa membuka rekening di Suko Sekuritas dengan klik link di bawah ini yaitu ifom.sukosekuritas.com. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sukosekuritas, TikTok kita di @sukosekuritas, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel di Sukor. Dan tentu saja buat rekan-rekan sekalian banyak sekali keuntungan menjadi Sukor Cuan Troopers atau menjadi nasabah Suko Sekuritas. Di mana teman-teman akan mendapatkan segala edukasi gratis mulai dari C-Talks, T-Talks yaitu CEO Talks dan juga Trader Talks yang akan kami sajikan tiap minggunya di IG Live Sukor Sekuritas. Dan juga kita memiliki grup saham eksklusif yang ada di Telegram yang bernama Sukor Cuan Troopers Channel, di mana kita bisa saling sharing, saling menguatkan satu sama lain, dan akan disuplai berbagai macam berita yang sedang up to date, baik dari global maupun dari domestik yang bisa mempengaruhi pergerakan saham teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Bernardus Wijaya, dan see you!